kita perhatikan ukuran daun pada anggrek bulan ini. Ini untuk daun yang paling bawah dia berukuran cukup panjang. Namun untuk daun di atasnya ukurannya pendek, hampir setengah dari ukuran daun yang di bawahnya. Namun apabila kita lihat ukuran daun di atasnya lagi, dia lebih panjang lagi, lebih panjang dari ukuran yang di bawahnya. Nah, mengapa anggrek bisa tumbuh seperti ini? Mari kita ulas secara jelas di video yang akan kita kirimkan pada saat ini. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Ketemu lagi dengan saya Kiama Orchid. Di video kali ini saya akan membahas tentang anggrek bulan. Anggrek bulan yang tiba-tiba daunnya tumbuh mengecil apabila dibandingkan dengan daun yang lama. Yang ini terlihat sangat jelas sekali. Tanda-tanda anggrek bulan mengecil, dia ukurannya lebih kecil, bahkan separuh dari ukuran daun yang ada di bawahnya. Tandanya kalau dia sudah tumbuh maksimal adalah dia sudah tumbuh daun baru, sehingga memang ukurannya maksimal seperti ini. Dia tidak akan bisa membesar seperti ini. Nah, hal ini biasanya terjadi pada anggrek bulan yang pasca bunga. Kita lihat ukuran atau secara keseluruhan dari anggrek bulan ini. Ini kita lihat dia pasca bunga. Ini batang-batang bunganya tidak saya potong karena masih hijau segar. Nih. Nanti suatu ketika dari batang-batang bunga yang lama ini dia akan muncul calon bunga baru. Biasanya di ujung sini atau pada bagian ini. Buku-buku dari tangkai bunga ini nanti dia akan muncul calon bunga baru. Nah, agar anggrek tidak menjadi daunnya mengecil seperti ini, bahkan ini terlihat lemes ya, sahabat semua. Ini sebenarnya disebabkan karena anggrek ini kekurangan nutrisi. Seringkali pada waktu anggrek bulan berbunga, seringkali kita tidak memberi pupuk atau memberi nutrisi yang cukup pada anggrek-anggrek ini, sehingga energi pada waktu anggrek bulan berbunga terkuras untuk bunga. Apalagi ini batang bunganya ini cukup banyak, sehingga energinya benar-benar terkuras pada waktu pembungaan, sehingga pertumbuhan untuk daun baru menjadi mengecil seperti ini. Artinya kurang nutrisi ya, sahabat semua. Kemudian apabila kita lihat anggrek yang satunya di sini, ukuran daunnya juga kecil pada bagian tengah. Nih terlihat ya sahabat. Nih ukuran bawahnya sepanjang ini terlihat jelas perbandingannya. Kemudian ukurannya yang di atasnya hanya separohnya, yang bawah sini juga. Nah, kemudian yang atasnya karena sudah diberi nutrisi yang cukup, dia kembali tumbuh lebih besar, malah lebih besar dari ukuran daun yang paling bawah. Nah, ini terlihat hijau segar. Nih sudah tumbuh lebih besar. Nah, untuk mendapatkan anggrek yang kembali sehat seperti ini, tentu saja kita harus memberi nutrisi yang cukup pada anggrek-anggrek ini. Logikanya adalah pada waktu berbunga atau pada waktu anggrek bulan siap berbunga, biasanya pupuk yang diberikan adalah pupuk pembungaan. Di sini saya contohkan beberapa pupuk pembungaan. Di sini ada misalnya, ini contohnya Sampurna B. Apabila dilihat dari kandungan nutrisinya, nih nitrogen 16%, fosfat 30%, kalium 19%, dan magnesium 3%. Nah, untuk memacu pembungaan, biasanya pupuk yang paling banyak adalah fosfat, ini 30%. Padahal untuk mendapatkan ukuran tanaman yang tumbuh normal, tanaman membutuhkan banyak nitrogen untuk pertumbuhan. Nah, karena pada waktu pembungaan memang kandungan fosfat yang banyak, sehingga nitrogennya sedikit, maka pertumbuhan pada anggrek ini
juga menjadi tidak optimal karena fokus pada bunga. Makanya pada waktu pasca pembungaan, tanaman diberi jeda waktu istirahat, maksudnya tidak diberi pupuk pembungaan paling tidak selama 3 bulan, supaya tanaman bisa mendapatkan nutrisi yang cukup. Misalnya pada waktu pasca bunga kita memberi pupuk dengan kandungan N yang tinggi. Ini saya contohkan juga Sampurna D. Ini untuk kandungan nitrogennya 28%, kalium 11%, fosfat hanya 19%, magnesium 1%. Nah, ini cocok untuk masa pertumbuhan, bisa diberikan pasca pembungaan sehingga nutrisi pada tanaman tercukupi. Setelah 3 bulan kita beri pupuk untuk pertumbuhan, nanti setelah itu bisa kita beri pupuk pembungaan lagi. Bisa juga apabila di rumah sahabat semua ada pupuk yang merek lain pun, misalnya seperti ini, Bostop, ini kandungan nitrogennya 35%, P-nya 20%, K-nya 10%. Nah, ini juga bagus untuk pertumbuhan karena kandungan nitrogennya 35%. Kemudian untuk maju pembungaan, sahabat semua juga bisa menggunakan pupuk dengan merek yang lainnya. Ini ada Gaviota. Jadi sahabat semua pada waktu memberi perawatan pada anggrek, pemupukan pada anggrek, kita sesuaikan dengan kondisi tanamannya sehingga anggrek dapat tumbuh dengan baik dan optimal. Nah, untuk proses pemupukan, karena pada beberapa video yang lalu telah saya praktekkan beberapa cara pemupukan, pada video ini tidak saya praktekkan karena caranya cukup mudah sesuai dengan anjuran pemakaian yang tertera pada masing-masing pupuk. Karena masing-masing pupuk biasanya ada dosis tertentu yang bisa kita berikan pada tanaman termasuk pada anggrek ini. Nah, waktu yang tepat penyiraman bisa pagi hari atau sore hari pada waktu sinar matahari tidak terlalu terik, sehingga pupuk bisa terserap secara optimal pada tanaman. Nah, waktu pemupukannya bisa kita lakukan dengan interval seminggu sekali. Nah, sahabat semua, semoga informasi ini bermanfaat. Tanaman anggrek sahabat semua bisa kembali tumbuh dengan sehat seperti ini, dan nanti dia juga akan berbunga lagi dengan baik. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.